Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, ya silakan masuk. Ya silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, silakan diminum dulu. Terima kasih, Bu. Sebelumnya Ibu mohon maaf, ini dengan siapa ya? Nama saya Dila, Bu. Oh, Dila. Jadi perkenalkan, nama Ibu Ibu Elsa. Ananda bisa panggil Ibu dengan panggil Ibu saja, nggak usah panggil nama. Baik, sepertinya Ananda butuh bantuan Ibu sehingga Ananda datang ke ruangan ini. Iya, jadi begini, Bu. Saya ada permasalahan pribadi. Siapa tahu saya datang ke Ibu, bercerita ke Ibu, saya dapat solusi permasalahan saya, Bu. Oh, berarti Ananda sudah paham ya datang ke Ibu untuk apa? Iya, Bu. Jadi begini, sebelum kita masuk ke konseling ini, Ibu akan menjelaskan apa-apa saja yang termasuk dalam konseling ini. Nanti Ibu akan mendengarkan cerita Ananda, dan kita akan mencari solusi untuk permasalahan Ananda. Di sini, Ananda harus menceritakan secara sukarela, harus terbuka, dan Ananda ingat bahwa dalam konseling ini kita ada kerahasiaan. Jadi Ananda tidak perlu khawatir jika permasalahan Ananda bisa diketahui oleh orang lain. Dan untuk waktu dalam konseling ini, Ibu biasanya memakai waktu 30 sampai 40 menit satu kali pertemuan. Baik, Bu. Ananda, saya lihat sedang menundang gelisah. Sedang ada masalah apa, Ananda? Jadi begini, Bu, saya kan sudah kelas 3 SMP yang bisa dikatakan sibuk dalam berbagai organisasi. Jadi saya tidak fokus dalam proses belajar di kelas karena saya sering keluar untuk pertemuan dan rapat. Tidak fokus seperti apa yang Anda maksud? Jadi saya tidak fokus mendengar penjelasan dari guru di kelas karena saya sering izin untuk keluar kelas, Bu. Apa Anda sering keluar dalam jam pelajaran? Iya, Bu, saya sering keluar dalam proses belajar, Bu, sehingga banyak tugas dan penjelasan materi dari guru yang saya tidak pahami, Bu. Saya juga bingung, Bu. Bingung kenapa? Saya yakin Ananda bisa berbicara apa adanya kepada Ibu perihal mengenai permasalahan yang Anda alami saat ini. Anda bisa menjelaskan semua permasalahan Anda kepada Ibu. Begini, Bu, saya ragu dan bingung apakah saya harus mengundurkan diri atau keluar dari organisasi yang saya bina supaya saya bisa fokus belajar. Di sisi lain, saya takut jika saya keluar nanti bisa kacau karena saya ketua dari organisasi tersebut. Ya, lalu? Ya, dengan ini saya berpikir membuat saya lupa waktu, Bu, karena saya sering telat makan, sering bergadang, dan tugas pun saya kerjakan di pagi hari di sekolah, Bu. Oh, berarti itu permasalahan Anda? Iya, Bu. Oke, saya mengerti apa yang Anda rasakan. Mungkin ini akan menjadi kurangnya fokus Anda dalam belajar. Jadi Anda harus bisa membagi waktu Anda untuk kegiatan dan proses belajar dalam kelas. Iya, Bu. Baik, sejauh ini apa yang Anda lakukan untuk kegiatan dan belajar dalam kelas? Untuk saat ini saya hanya bisa mengurangi kegiatan di luar kelas, Bu, supaya saya bisa fokus dalam proses belajar, Bu. Lalu? Dan saya bisa membagi waktu saya supaya semuanya tidak tertinggal, Bu, dan belajar dengan fokus tanpa harus memilih untuk keluar dari organisasi tersebut. Nah, apa Anda masih bingung sampai saat ini? Untuk saat ini tidak, Bu, karena saya ada sedikit gambaran mengenai kegiatan saya dalam proses belajar dan kegiatan. Apa rencana Anda untuk kedepannya? Mungkin saya akan membuat jadwal mengenai kegiatan saya sehari-hari supaya saya dapat mengatur manajemen waktu supaya semuanya berjalan dengan lancar. Baik, setelah kita berdiskusi, bagaimana perasaan Anda? Untuk saat ini saya sudah merasa lega, Bu, karena ada seseorang yang mau mendengarkan cerita saya, Bu.
Oke, bisa disimpulkan permasalahan Ananda. Jadi di sini Ananda merasa tidak fokus dalam belajar dan karena ada kegiatan-kegiatan di luar kelas, dan Ananda juga merasa bingung. Dan Ananda sudah berencana untuk kedepannya akan membuat jadwal untuk kegiatan Ananda dan mengatur manajemen waktu Ananda supaya Ananda tidak sama-sama merugikan Ananda. Baik, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Bu. Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.